bisa menyediakan pemesanan melalui digital marketing ataupun delivery order seperti itu. Nah, berikutnya melihat prospek ke depannya untuk industri rumah tangga dan juga UMKM yang memang bergerak di bidang pangan ini semakin banyak bermunculan dan baiknya adalah mendapatkan perhatian positif dari pemerintah maupun masyarakat. Lalu fermentasi memang merupakan suatu teknologi yang memiliki potensi dan juga dapat dikembangkan lebih jauh. Kenapa? Karena teknik fermentasi ini merupakan suatu teknik yang tergolong mudah dan juga dapat dijangkau oleh masyarakat. Berikutnya, untuk tren pangan di masyarakat, apa sebenarnya tren yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Inilah beberapa kriteria yang diminati. Beberapa kriteria pangan yang diminati dewasa ini adalah pangan-pangan yang memang memiliki nilai unggul dari fungsi kesehatannya, kemudian bagaimana cara kita untuk mudah mendapatkan produk tersebut, dari masa simpannya, kemudian keberlangsungan produknya, dari kandungan gizinya, keunikan apa yang membuat produk itu berbeda dari produk lainnya, dan juga bagaimana kemudahan, kepraktisan untuk kita mengonsumsi produk tersebut. Berikutnya apa yang penting dari tren pangan ini? Yang pertama, apabila kita ingin memodifikasi produk pangan, maka jelas kita harus membuat atau memproduksi, menciptakan suatu produk inovasi yang bermutu, baik dari secara organoleptisnya, dari rasa, aroma, tekstur, warna bisa diterima oleh konsumen dan juga aman untuk dikonsumsi. Oke, mohon maaf. Nah, berikutnya pengertian fermentasi. Tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Kin, namun saya akan mengulasnya secara singkat. Jadi, pengertian dari fermentasi sendiri, fermentasi merupakan sebuah proses metabolis, yang mana ketika senyawa organik, khususnya dalam hal ini adalah karbohidrat, mengalami proses pemecahan, sehingga menghasilkan energi tanpa melibatkan oksigen, atau untuk fermentasi yang dibahas di sini adalah fermentasi anaerob tanpa melibatkan oksigen. Fermentasi ini merupakan suatu metode pengawetan bahan pangan kedua yang tertua di dunia setelah proses pengeringan. Apa saja manfaat fermentasi? Diantaranya yaitu untuk mengawetkan produk pangan, kemudian menciptakan keberagaman rasa, bentuk, aroma, dan juga menambah nilai gizi dan juga efek terapeutiknya. Apa saja produk susu fermentasi? Berdasarkan SNI 2009, untuk pengertian dari yogurt sendiri, yogurt ini merupakan suatu produk yang memang dia berasal dari susu murni, kemudian dilakukan proses fermentasi dengan bakteri starter seperti bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus, dan atau bakteri asam laktat lainnya dengan atau tanpa bahan penambahan lain dan dengan bahan tambahan pangan yang memang diizinkan. Berikutnya, produk susu fermentasi ini tidak selalu yogurt, namun ada juga kefir. Yang membuat kedua produk ini berbeda adalah starternya. Bahannya sama-sama dengan susu, tapi dengan starter yang berbeda, maka akan menghasilkan produk yang berbeda. Untuk kefir, starter yang digunakan berupa biji kefir, yang dalam biji kefir ini mengandung berbagai bakteri asam laktat, seperti di sini ada Lactobacillus kefiri, kemudian ada Acetobacter, dan juga di biji kefir ini mengandung hamir yang bisa memfermentasi laktosa. Ada juga yang tidak dapat memfermentasi laktosa, ini merupakan pengertian yogurt dan juga kefir. Kemudian apa sebenarnya syarat-syarat dari susu fermentasi? Yang pertama, dalam pembuatan susu fermentasi, mikroorganismenya tidak boleh asal-asalan, harus menggunakan mikroorganisme terpilih yang terbukti memang tidak menimbulkan penyakit non-patogenik dan juga tidak menimbulkan efek beracun non-toksigenik. Untuk syarat yang kedua yaitu ada derajat keasaman minimum yang harus dipenuhi.
yang mana sekitar 0,6% dari total asam, atau bisa kita lihat dari nilai pH akhirnya, yaitu dalam kisaran 4,6 sampai 4,7. Berikutnya ada juga syarat yang ketiga, yang di sini harus menentukan jumlah viable cell count, yang dari produk starternya itu harus mengandung sejumlah 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 9 koloni per mili dari produk starternya. Dan pada saat dikonsumsi, jumlah sel hidupnya itu setidaknya mengandung sejumlah 10 pangkat 7 koloni per mili. Ini merupakan standarnya. Kemudian, ini adalah dua jenis bakteri asam laktat atau bakteri starter yang umum digunakan untuk yogurt. Jadi ada dua jenis, ada yang tradisional dan juga ada yang modern. Untuk yang tradisional, penerapannya atau penggunaannya itu masih harus diremajakan terlebih dahulu. Jadi prosesnya cukup panjang. Jadi kultur utama berwarna cair atau yang berupa cair atau kering beku, kemudian harus diremajakan terlebih dahulu dengan media yang ada di laboratorium, kemudian diturunkan ke susu sehingga menjadi kultur induk, lalu diturunkan lagi sehingga menjadi kultur intermediat hingga nantinya siap untuk dijadikan sebagai starter kerja. Sedangkan untuk starter modern sudah berupa konsentrat yang sangat beku ataupun konsentrat kering beku. Dan untuk starter modern ini langsung siap digunakan sebagai starter kerja sehingga dapat langsung ditambahkan pada susu, lalu dilakukan proses inokulasi, inkubasi sehingga nantinya fermentasi dapat berlangsung. Berikutnya, ini beberapa dokumentasi ketika penelitian. Ini adalah bentuk starter kultur yang cair, masih berupa bakteri di media cair. Ini merupakan kultur starter ST, Streptococcus thermophilus, dan LB, Lactobacillus bulgaricus. Nah, sedangkan kalau yang kedua ini merupakan gambar starter modern, starter komersial, STLB. Jadi dalam satu kemasan ini sudah mengandung 2 bakteri sekaligus dan siap digunakan. Tidak harus diremajakan terlebih dahulu hingga kulturnya stabil. Sudah siap pakai sebagai bentuk starter kerja untuk yang gambar 2 ini. Sedangkan ini merupakan gambar 3 bentuk dari biji kefir. Dan untuk gambar keempat adalah gambaran mikroskopis dari biji kefir. Ternyata dari yang awalnya dia terlihat hanya gumpalan putih seperti gula batu, ketika dilihat dari mikroskop terlihat bakteri-bakteri yang ada. Berikutnya, ini merupakan proses fermentasi dari bakteri asam laktat. Tadi bahwasanya bakteri asam laktat itu memfermentasi gula melalui jalur yang berbeda, ada 3 jenis. Ada homo, hetero, ataupun campuran. Untuk proses yogurt sendiri, di sini menggunakan proses fermentasi anaerob, homo fermentasi, yang dalam proses fermentasi tersebut, bakteri asam laktat ini akan mengubah glukosa yang ada pada susu menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini nantinya akan memunculkan sensasi rasa asam. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar ada penderita laktos intoleran, orang-orang yang memang dia tidak bisa mengonsumsi susu. Namun mengapa mereka bisa mengonsumsi yogurt? Karena fungsi dari bakteri asam laktat tadi, dia bisa mengubah laktosa atau bentuk lain dari gula menjadi laktat, sehingga laktosanya tidak ada dan orang yang laktos intoleran bisa mengonsumsi yogurt. Itu salah satu poin plus dari yogurt karena ternyata yogurt ini lebih aman dijangkau untuk orang-orang yang memang dia tidak bisa mengonsumsi laktosa. Berikutnya, ini beberapa kendala saat penelitian, yaitu kendala saat pembuatan yogurt. Ini merupakan penggunaan kultur tradisional, jadi dalam prosesnya harus diremajakan secara berulang hingga
bakterinya ini stabil, karena bakteri itu makhluk hidup dan dia sangat sensitif dengan kondisi lingkungan, sehingga ketika memang ada kondisi lingkungan yang kurang pas atau mungkin ada kontaminan, starter yang kita buat akan gagal. Untuk gambar yang di atas ini terlihat ada beberapa persiapan tabung reaksi dan juga botol yang sudah kami sterilisasi menggunakan alat. Namun tetap saja meskipun kita sudah mengusahakan sebersih mungkin, sehygiene mungkin, yang namanya kontaminasi ataupun suhu, pH, masih kadang susah untuk dikendalikan, terutama untuk kultur tradisional yang sangat sensitif. Ini dari 6 tabung reaksi yang ada kultur starternya, 5 diantaranya gagal. Terlihat adanya cairan putih di atas, atau bahasanya kita bisa bilang sineresis. Jadi ada pemisahan antara whey yang ada pada susu. Ini juga merupakan salah satu dokumentasi ketika fermentasi yogurt gagal. Jadi sudah betul menggunakan bakteri starter yang siap kerja. Namun ternyata mungkin karena faktor lain ataupun adanya kontaminan, maka di sini gagal terfermentasi sehingga pecah yogurtnya, ada cairan putih, cairan whey. Berikutnya, apa saja faktor keberhasilan fermentasi? Yang pertama, fermentasi ditentukan dengan kualitas starter. Kualitas starter yang baik, yang memenuhi standar, maka akan menghasilkan hasil fermentasi yogurt yang baik juga. Berikutnya, adanya kualitas susu ataupun media yang baik. Susu yang segar, yang bersih, kemudian yang kadar lemak dan juga kadar proteinnya sesuai, maka akan menimbulkan produk yang memang diinginkan. Misalkan untuk karakteristik yogurt yang kental, maka akan lebih baik apabila kadar lemak dan juga proteinnya lebih tinggi. Lalu susu yang baik juga maka akan memberikan ketercukupan laktosa sebagai sumber energi bakteri untuk memfermentasi tadi. Bakteri memakan laktosa, mengolah laktosa menjadi asam laktat. Kemudian di sini juga bisa ditambahkan susu bubuk untuk meningkatkan total padatan. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kualitas dari susu? Ada alat namanya Milkotester. Dari ilustrasi yang ada di pojok kanan bawah, di situ ada susu yang sedang diuji kandungannya, maka nantinya dia akan keluar sejenis struk, akan keluar bagaimana kandungan-kandungan susu, baik dari lemak, kemudian ada laktosa, protein, bahkan adakah tambahan air pada susu tersebut, bisa dicek pada alat tersebut. Lalu kondisi suhu fermentasi yang tepat. Umumnya, suhu yang dilakukan supaya proses fermentasi optimal berkisar antara 37 sampai 45 derajat Celcius. Suhunya harus stabil dan tidak fluktuatif. Jadi kita kondisikan suhunya supaya terjaga dan terkendali. Berikutnya untuk pH dan juga lama fermentasi terkontrol. pH akhir yang diharapkan dari produk yogurt di sini kisaran 4,2 sampai 4,6 untuk menghasilkan tekstur dan juga rasa yang optimal dengan lama fermentasi yang cukup, tidak kurang dan juga tidak lebih. Apabila fermentasi itu waktunya kurang, maka kemungkinan besar produk susunya itu belum mengental, masih cair. Sedangkan apabila lama fermentasinya itu berlebihan, maka akan terjadi sineresis tadi, yang yogurtnya itu pecah, terpisah antara cairan putih dan juga cairan whey-nya. Kemudian yang terakhir adalah kebersihan dan sanitasi peralatan. Karena bakteri ini sangat sensitif, maka wadah, alat, lingkungan harus diusahakan sebersih mungkin supaya terhindar dari kontaminasi. Berikut juga dari proses higienis sejak awal hingga akhir pengemasan harus kita kondisikan supaya minim kontaminasi. Ini merupakan beberapa dokumentasi dari inokulasi di laminar. Ini ketika membuat yogurt di laboratorium menggunakan starter tradisional. Berikutnya ini adalah inkubasi yogurt yang dikontrol pada suhu 37 derajat Celcius.
Dan ini adalah gambar untuk yogurt yang jadi, yogurt yang berhasil. Untuk lama waktu inkubasi, setelah susu dicampurkan dengan starter, nah kira-kira apakah akan mempengaruhi ketika waktunya itu misalkan 8 jam, 18 jam? Ya, tentu saja waktu untuk inkubasi itu akan berpengaruh. Namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh starter yang digunakan. Seperti pada penelitian yang sudah saya lakukan, ketika menggunakan starter tradisional, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat yogurt adalah sekitar 18 jam. Sedangkan untuk penggunaan kultur modern hanya dibutuhkan waktu 8 jam. Berikutnya ini merupakan penelitian magister saya yang dibimbing oleh Prof. Evi dan juga Dr. Kintoko. Saya akan memaparkan data hasil laboratorium terkait dengan karakteristik proksimat dan juga aktivitas antioksidan yogurt kombinasi polyherbal. Sebenarnya apa itu yogurt polyherbal? Dari pengertian yogurt ini susu fermentasi ya, yang dalam prosesnya diinisiasi oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian untuk polyherbalnya sendiri, apa itu polyherbal? Polyherbal mengacu pada formulasi campuran beberapa herbal yang terdiri atas 2 atau lebih jenis herbal yang berbeda. Yang mana satu jenis herbal yang dikombinasikan dengan herbal lainnya, lalu difermentasi bersamaan dengan susu menjadi yogurt, nantinya akan memunculkan suatu sinergisitas yang mendukung dan meningkatkan sebuah value dari produk yogurt polyherbal itu sendiri. Nah, berikutnya antioksidan. Antioksidan memiliki kemampuan untuk meredam dampak dari radikal bebas dengan menetralkan zat radikal yang bisa mengganggu sistem biologis tubuh akibat reaksi oksidasi berlebihan sehingga tidak berbahaya, karena di sini diilustrasi antioksidan sifatnya adalah mendonorkan elektronnya sehingga radikal bebas akan lebih stabil, tidak mengganggu atom-atom yang memang sel-sel yang memang dia dalam kondisi baik. Berikutnya, mengapa yogurt? Karena yogurt itu sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan. Dewasa ini penyakit yang sering terjadi adalah penyakit gangguan metabolisme, yang mana dari gangguan metabolisme itu akan memunculkan penyakit bawaan seperti hipertensi, kemudian diabetes, hiperlipidemia, bahkan hingga kanker. Nah, kemudian dari potensi penyakit yang semakin kesini semakin bertambah, maka sekiranya produk inovasi pangan fungsional itu menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian kita juga melihat adanya potensi penggunaan herbal yang cukup tinggi, bahwasanya lebih dari 3/4 penduduk negara berkembang memanfaatkan obat-obatan herbal untuk kepentingan kesehatan mereka. Nah, selain pada yogurt, ternyata fermentasi ini juga sekaligus dapat dilangsungkan pada tanaman herbal, yang mana dari proses fermentasi ini dapat menginduksi sel tanaman, sehingga ia mensintesis berbagai senyawa antioksidan dan yang tadi Pak Kin sempat singgung meningkatkan bioavailabilitasnya. Untuk jenis herbal yang dipakai pada penelitian ini terdiri atas 3 herbal, teh hijau, kayu manis, dan juga biji kelabet. Mengapa dipilih 3 herbal ini? Karena teh hijau kaya akan polifenol, katekin, pigmen alkaloid, dan polisakarida yang memiliki sifat fungsional dengan antioksidan yang tinggi. Sedangkan untuk kayu manis terbukti memiliki aktivitas biologis yang beragam, seperti analgesik, antibakteri, antidiabetes, anti jamur, antioksidan, antirematik, antitrombotik, dan juga antitumor. Sedangkan untuk biji kelabet mengandung senyawa polifenol, flavonoid, alkaloid, asam amino, kumarin, vitamin, saponin, dan antioksidan lainnya sebagai unsur bioaktif utama biji kelabet. Untuk tujuannya, dari penelitian ini menganalisis karakteristik proksimat dan juga aktivitas antioksidan yogurt dengan
pola taraf penambahan yang berbeda dari 0%, 1%, 2%, dan 3% melalui proses fermentasi. Sekarang, bagaimana cara pembuatan yogurt kombinasi poliherbal? Yang pertama, bahan dasarnya susu sapi, kemudian dipanaskan atau dipasteurisasi pada suhu 90 derajat Celcius selama 3 menit, lalu didinginkan hingga suhu mencapai 40-45 derajat Celcius atau sampai hangat-hangat kuku.